bagaimana kita memahami antara perbedaan forward dan reverse bias ya, topik kedua berikutnya. Nah, forward dan reverse bias ini agak uniknya bahwa kita cek ya. Pada forward bias, dioda ini menghantarkan arus listrik. Jadi bedanya di mana? Coba lihat di simbol diodanya. Di forward bias, nih kamu lihat di forward bias. Forward bias di sini simbol positif dan ini simbol negatif. Ya, positif baterai dan negatif baterai. Nah, dari sini kita melihat bahwa ketika arus itu mengalir, ya, lihat panahnya dari sini, maka ke kutub positifnya pada anoda, pada dioda akan mengalir kepada negatifnya katoda, sehingga dia menyalakan lampu. Positif, negatif, arahnya sejajar. Nah, ini forward bias, sehingga dia ini juga seperti kayak saklar ya, saklar dengan kondisi kondisi tertutup. Nah, forward bias, sedangkan reverse bias ya, dia mengalami breakdown. Mengapa lampu di sini mati? Bedanya di sini lampunya mati, di sini lampunya adalah on atau menyala. Di mana letak bedanya? Yang pertama bedanya itu bisa kita lihat adalah di simbol dioda. Nih, lihat negatifnya di sini. Katoda ini simbol positif pada dioda. Baterainya tetapnya sama. Baterai di sini positif di sini. Ini akan sama dengan di sini. Nih. Ya. Negatifnya pun juga sama halnya. Nih. Dan mengalir dari sini harus diodanya. Nah, maka saklarnya dengan kondisi terbuka sehingga lampu kondisinya on. Nah, jadi yang bagian yang lampunya mati ini adalah dioda mengalami reverse bias ya. Sedangkan ketika kondisi lampunya on adalah forward bias. Jadi perbedaannya adalah kata kuncinya adalah letak posisi anoda dan katoda pada dioda yang berbeda. Next. Nah, perhatikan baik-baik. Bagaimana kurva karakteristik dioda? Ya, arus dioda sebagai kita lihat satuannya miliampere. Kita ketahui dioda itu dibagi menjadi dua bahannya dalam segi bahannya. Yang pertama silikon, ada tegangan di dalam dioda itu, bawaan dioda itu 0,7 volt, kecil sekali. Kalau dia germanium, dia 0,3 volt, ya. Nah, lihat yang di sini adalah warna biru, sedangkan ini warna hijau. Nah, ketika dia menggunakan silikon, ya, jadi arus silikon ini sebesar 10 nanoampere, 10 kali 10 pangkat min 9 ampere ya. Di sini break saat langsung ke 0,3 voltnya. Ini di germanium. Jadi di posisi di 0,2, sedangkan di dioda yang germanium ya 1 miliampere ini ke sini ke hijau. Jadi dia akan mengalir di kondisi nih, dia mengalir di kondisi 0,3 volt. Sedangkan yang silikon dia akan mengalir pada tegangannya 0,7 volt. Ya, lihat di sini. Ini bedanya di sini. Oke. Next yang berikutnya adalah bagaimana kita menganalisa perhitungan arus dioda. Ada 3 pendekatan harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah dioda ideal, ya, pendekatan 1, ya. Bagaimana ketika arus dioda itu kurva diodanya di tepat pada sumbu X-nya atau sumbu X, ya, Y-nya sehingga membentuk 90 derajat, gitu ya. Jadi kondisi idealnya adalah ketika posisi reverse bias saklarnya terbuka, forward bias saklarnya tertutup. Jadi kondisi reverse bias itu adalah off, forward bias adalah on. Ini akan ekivalennya.
Oke. Nah, pendekatan kedua adalah ketika kondisi approximation ya, kurva dioda itu tepat pada 0,7 volt. Jadi tidak tepat satu garis tetapi ada jarak selah di sini. Sebesar 0,7 volt. Ini penggunaan jenis-jenis dioda silikon atau germanium. Reverse bias 0,7 volt, forward bias kondisi tertutup 0,7 volt ya. Nah, pendekatan yang ketiga adalah approximation ya. Jadi ketika tadi dia tegak lurus ke sana ya 0,7 tapi dia 0,7-nya sini salah sedikit tapi dia agak miring. Seperti itu. Ya, miring seperti hampir mendekati berapa derajat, 15 derajat kemiringan ya dari 0,7 volt. Nah, inilah perbedaannya. Nah, selanjutnya reverse bias. Jadi kata kunci kalau pendekatan ketiga dia menggunakan hambatan beban. Ada RB-nya di sini. Ada RB-nya gunakan silikon, maka tegangan dioda yang dihasilkan akan senilai nih 0,7 volt ditambah I kali R. I kali R arus dioda dikali hambatan beban. Nah, selanjutnya kita analisa 3 pendekatan. Contoh soal, ya. Oke. Bila hambatan di sini 2,5 ohm. Tegangan masukan adalah 10 volt, RL-nya 100 ohm. Pertanyaan, hitunglah arus yang mengalir pada dioda dengan 3 pendekatan. Nah, pendekatan ideal untuk tegangan sumber 10 volt, hambatan bebannya ada 100 ohm, maka di sini kondisi adalah positif dan negatif ya. Ketika arus dioda mengalir di sini ya, maka berlaku hukum Ohm. I sama dengan P dibagi R. Besarnya arus dioda yang mengalir adalah jumlah tegangan dibagi jumlah hambatan. 10 dibagi 100 senilai 0,1 ampere. Nah, bagaimana pendekatan kedua? Kita cek pendekatan kedua. Nah, pendekatan kedua, jika dia ada penambahan RL 100 ohm, ada 0,7 volt. Jadi tegangan silikon itu diperhitungkan di pada dioda. Maka perhitungannya akan menjadi I dioda tegangan sumber dikurangi dengan tegangan dioda yang silikon. Dan tentunya berbeda kalau dia menggunakan germanium. Ya, kalau dia gunakan germanium 0,3 di sininya. Tetapi kalau dia gunakan silikon 0,7. Itu ketentuannya ya. Jadi I dioda adalah delta V dibagi R. Delta V adalah tegangan sumber dikurangi tegangan dioda. 10 dikurangi 0,7 dibagi 100 hasilnya 0,093 atau 93 miliampere ya. Nah, bagaimana pendekatan yang ketiganya? Nah, pendekatan yang ketiga, P dioda 0,7 volt dengan silikon, tetapi ada penambahan hambatan dalamnya. Hambatan di dalam luas setengah ohm. Ada tegangan sumber 10 volt dan hambatan beban 100 ohm. Jadi di sini ada RS-nya 2,5 ohm, ada arus dioda yang mengalir di sini ya nak ya. Nih lihat. Jadi maka dia mengalirnya ke sini. Nih ya. Nah nih, ada 2,5 ohm. Ada hambatan beban, maka hambatan ini akan kita jumlahkan, tegangan akan kita kurangkan. Jadi kata kuncinya adalah apa? Tegangan ini akan kita kurangkan menjadi delta V, sedangkan yang hambatan akan kita jumlahkan. Dengan konsep yang sama, I sama dengan P dibagi R, ohm, bahwa PS min PD, delta V-nya 10 dikurang 0,7. Nah nih, 10 volt dikurang dengan 0,7 dibagi RL ditambah R. Jadi hambatan selalu dijumlahkan ya. 100 ditambah 2,5 ohm karena dia tersusun secara seri ya. 0,090 atau 90 miliampere.